Hari pertama masuk neraka, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Pernah dengar tak kisah dekat Indonesia tentang budak 9 tahun yang jadi dukun? Jom dengar. Ni guys, apa ini jemaah Malaysia? Come on, follow lah jemaah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengisahkan sepasang suami istri dari Jombang berangkat. Hari pertama masuk neraka, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Ada seorang yang buat konten, buat video yang dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan mati Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala rujuklah ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana nun, ambillah tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapatkan rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Wallahu taala alam. Salam teguran daripada bumi Malaysia. Pertama masuk neraka, Cek. Saya mengira akun tersebut setelah banyak netizen-netizen yang sudah berkomentar bahwa agama tidak boleh dijadikan candaan apalagi tentang neraka, saya mengira akun tersebut sudah bertaubat. Tapi ternyata di video terbarunya malah upload lagi. Upload tentang neraka dijadikan candaan. Walaupun itu bukan video orang asli, itu adalah video AI. Jangan jadikan agama itu candaan. Dan kamu tahu, siksa neraka yang paling ringan seringan-ringannya kata Nabi SAW, apabila kaki kita menginjak api neraka memakai sendal bakiak, lalu otak kita mendidih. Itu seringan-ringannya siksa neraka. Dan hari ini kita menjadikan candaan. Memang ya Allah, di TikTok itu semuanya dijadikan candaan. Ada orang sholat sudah dewasa orang sholat berjamaah, ketawa-ketawa dibuat konten. Kalian itu sudah dewasa. Memang benar ya, dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi bagaimana cara dia berpikir. Ada salawat dijadikan icik-icik yang seperti itu. Di mana adabnya kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa semuanya selalu dijadikan candaan? Bercanda itu boleh teman-teman. Dalam Islam itu bercanda boleh kok. Asal bercanda itu tidak berbohong, tidak menyakiti orang. Tolong dong, jangan dijadikan candaan semuanya. Coba nanti kalau akun ini memang benar-benar tidak bisa dinasihati, tolong bantu report ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video yang dibuat menggunakan AI. Ini sangat-sangat memalukan. Yang dilakukan oleh segelintir oknum atau individu konten kreator di Indonesia. Kalau hal seperti ini terjadi di Malaysia, mungkin pelakunya akan dikenakan tindakan yang begitu sangat tegas. Tapi kalau di Indonesia ya seperti itu, justru kadang-kadang hal-hal yang amat sangat dilarang oleh agama kita justru sering dijadikan bahan candaan, bahan ketawaan. Dan harap sahabat-sahabatku daripada Indonesia, saya yakin tidak semuanya orang Indonesia menyukai konten-konten yang seperti itu. Meskipun sampai saat ini mendapat jutaan penonton. Harapan saya, tolonglah untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, kalau melihat akun-akun yang selalu membuat candaan tentang hal agama, perlu kita repot, perlu kita laporkan. Karena sebuah agama ini tidak boleh dijadikan bahan candaan. Sampai-sampai Ustadz daripada Malaysia memberikan teguran terhadap oknum atau individu konten kreator di Indonesia. Hal ini memang sangat-sangat ya Allah ya Rabbi.
bikin malu kita. Sampai-sampai negara tetangga kita itu loh, begitu perhatiannya kepada orang-orang di Indonesia. Yang dimana itu jelas-jelas suatu pelanggaran. Kenapa agama dibuat bahan candaan? Ya meskipun itu memang bukan orang sungguhan, meskipun itu menggunakan AI, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya lebih bijak dalam membuat video. Ya saya tahu, justru dengan video-video kontroversi memang sih kalian bisa mendapatkan tontonan yang banyak, tapi ini sangat memalukan. Dan tidak sampai di sini saja memang. Orang-orang kita ini ya kadang-kadang bercandanya itu kelewat batas. Bukan hanya sekedar tentang agama dibuat bahan candaan, kemudian membuat video AI masuk neraka. Tapi dalam memuat cerita-cerita bohong itu juga sering kali. Dan ini tentunya akan membuat masyarakat kita bukan semakin bertambah pintar, justru akan semakin tambah bodoh dengan cerita-cerita bohong. Di antara salah satunya cerita tentang pesugihan ke Mekah, tiba-tiba jadi ini jadi itu. Padahal cerita-cerita tersebut itu adalah cerita bohong. Namun anehnya video-video seperti itu justru ramai mendapat jutaan penonton. Oke, saya akan mencoba untuk mereaksinya. Dan teman-teman biar nggak salah paham, karena masih banyak orang yang percaya akan dengan cerita-cerita yang tidak sesuai fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengisahkan sepasang suami istri dari Jombang berangkat haji dengan uang hasil pesugihan. Mereka menyangka ibadahnya sah, tapi setibanya di Makkah, hal mengerikan terjadi. Sang suami tiba-tiba berubah, kepalanya menjadi kepala babi di tanah suci. Rahasia kelam pun terbongkar, dan akhir hidupnya jadi peringatan bagi semua yang mengejar kekayaan dengan jalan sesat. Bagaimana kelanjutan kisah menegangkan ini? Mari ke kisah lengkapnya yang penuh haru. Namun sebelumnya tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tinggal sepasang suami istri bernama Karto dan Misnah. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sederhana namun penuh ambisi. Sejak muda, Karto sering mengatakan bahwa hidup miskin adalah kutukan, dan dirinya tidak akan mati sebelum merasakan hidup bergelimang harta. Misnah, yang sejak awal menikah dengannya karena cinta dan rasa hormat, lambat laun terpengaruh cara pandang suaminya itu. Mereka mencoba berbagai usaha, berdagang kelontong, menjual makanan ringan, bahkan sempat membuka warung kopi di pinggir jalan. Namun, keberuntungan seolah tak pernah berpihak. Dagangan mereka sering tak laku, warungnya sepi, dan hutang menumpuk dari pinjaman koperasi desa. Orang-orang mulai membicarakan mereka di belakang, mencibir bahwa mereka hanya bisa bermimpi kaya tanpa kerja keras yang nyata. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Karto bertemu seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya. Lelaki berpakaian hitam dengan jubah panjang mendatangi rumahnya. Wajahnya tak begitu jelas, tapi matanya tajam menembus gelap. Ia menyebut dirinya sebagai Mbah Surono, seorang dukun tua dari lereng Gunung Wilis. Tanpa basa-basi, ia menawarkan sebuah jalan pintas untuk meraih kekayaan, pesugihan. Rejeki tak perlu ditunggu. Kalau kau berani bayar harganya, aku bisa buat kau dan istrimu kaya raya. Bahkan, bisa berangkat haji tahun depan, ucap Mbah Surono dengan suara dalam dan berat. Karto yang sudah putus asa melihat hidupnya yang tak berubah, langsung tertarik. Misnah sempat ragu, namun bujuk rayu Karto menenangkannya. Kita cuma ambil uangnya, toh kita niatnya mau naik haji. Membersihkan diri. Setelah itu, kita tobat, Miss. Semua akan baik-baik saja. Misnah akhirnya mengangguk, dengan hati gelisah namun pasrah pada pilihan suaminya. Malam itu juga mereka menuju lereng gunung dengan membawa sesajen yang diminta, kepala kambing hitam, 7 jenis bunga, dan tanah kuburan dari makam tanpa nama. Ritual berlangsung dengan penuh kehusyukan dan rasa takut. Mbah Surono membaca mantra panjang, lalu membakar dupa yang menguar bau menyengat. Syaratnya sederhana. Sebuah kisah cerita seperti ini yang dibuat oleh AI, ini bukan kisah nyata.
fakta, tapi kisah bohongan. Anehnya masih saja banyak orang yang percaya tentang pesugihan, ya kan? Dan pesugihan ini nggak ada, sahabatku semua. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak akan mendapatkan uang, begitu ya. Apalagi kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Pasti memang banyak orang yang seolah-olah itu percaya ya, padahal ini nggak ada kaitannya dengan agama pun. Pesugihan itu nggak ada. Tapi orang-orang kita justru masih percaya dengan akan hal itu. Bahkan tentang dukun-dukun itu pun banyak yang percaya. Bahkan sampai viral di Malaysia dan menjadi pembahasan di media sosial negara tetangga kita ya. Kenapa sih orang-orang kita ini masih percaya dengan hal-hal yang mistis? Padahal hal-hal tersebut tidak nyata. Salah satunya ya kan, haji masuk gua. Itu sampai masuk berita internasional. Dan kita pun jadi bahan tertawa negara tetangga loh. Masa iya sih berhaji masuk gua? Dan yang meliput media internasional pula. Kadang kita miris ya sebagai orang Indonesia. Kenapa sih masyarakat kita masih banyak percaya hal-hal yang sangat-sangat harusnya perlu kita hilangkan. Kalau kita mau berhaji, ya pastinya harus naik pesawat, bukan masuk gua. Dan inilah beberapa video yang masih kadang-kadang masyarakat kita ini percaya, bahkan menjadi perbincangan di negara tetangga kita juga. Kalau di Malaysia, hal-hal seperti ini itu nggak ada. Dukun itu nggak ada di Malaysia. Kalau di Indonesia, tapi profesi dukun itu masih banyak. Dan orang itu masih percaya, ya kan? Konon katanya, ya kan? Kalau kita dikasih barang-barang dari dukun tersebut akan membawa keberkahan, akan laris manis apabila kita bermaniaga. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu bohong semuanya, sahabatku semua. Jadi kalau kita ingin suatu keberkahan, kita itu bukan harus berharap kepada orang lain, tapi kita percaya kepada diri kita, dan tentunya kita juga percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu keyakinan diri kita sendiri, ya kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita melakukan sesuatu hal yang positif, itu baru namanya kita bisa mendapatkan keberkahan. Bukan sebaliknya, kita ingin keberkahan tapi berharap dari seseorang. Ini ya nggak logik lah, sahabatku semua. Kita ingin sukses, ya kan? Kita pergi ke dukun, Mbah Dukun, tolong, ya kan? Gimana biar saya bisa lolos kerja? Itu ya nggak bisa seperti itu. Ini biar gimana dagangan saya laris? Juga nggak bisa seperti itu. Dagangan laris itu ya bagaimana kita cara marketingnya. Kalau kita misal kata jual makanan kan, bagaimana kita membuat makanan tersebut jadi enak, promosi kita seperti apa, begitu. Bukan kita kelari orang-orang yang konon katanya bisa melancarkan usaha kita. Itu bohong semuanya. Dan inilah faktanya, masih banyak orang yang percaya akan hal itu. Waduh, terowongan suci di daerah Jawa Barat yang dianggap bisa tembus ke Mekah diliput oleh berita internasional. Terlihat jelas bagaimana mereka menyoroti kepercayaan masyarakat bahwa ada pendahulu mereka yang pernah ke Mekah lewat gua ini. Bahkan air di dalamnya dianggap suci. Yap, pasti beberapa dari kamu sudah pernah mengetahui berita tentang gua di daerah Jawa Barat yang dinamakan dengan Gua Safarwadi. Gua ini diyakini oleh masyarakat setempat bisa tembus ke Mekah karena pernah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Syekh Abdul Muhyi dan para pengikutnya. Mereka bisa tembus ke Mekah, entah bagaimana caranya. Namun hal ini dipercaya oleh masyarakat dan didatangi secara terus-menerus. Menurut kepercayaan masyarakat, jika kepala kamu bisa masuk ke dalam lubang di sebuah batu di dalam gua tersebut, maka kamu bisa pergi haji. Menurut penuturan warga setempat, mereka sangat ingin melakukan haji, jadi mereka mencoba saja. Bahkan air yang mengalir di dalam gua tersebut dianggap suci oleh warga sekitar. Nah, menurut ahli antropologi, sebenarnya fenomena ini merupakan bentuk reaksi masyarakat yang benar-benar menginginkan kegiatan haji yang sangat berharga. Namun, harga untuk haji beneran sulit dijangkau, sehingga muncullah kegiatan ini. Gimana menurut kamu, teman-teman? Ini guys, apa ini jemaah Malaysia? Come on, follow lah jemaah Indonesia. Nah itu, sampai masuk ke gua itu baru mudah, cepat, dan bagus. Masuk ke gua, dapat pergi ke Mekah. Ini jemaah Malaysia apa ini? Come on lah Malaysia, kamu perlu ikut Indonesia, nampak ini? Gua ke Mekah. Wah, apa? Bagi aku guys, jemaah Malaysia ini terlampau kuno. Naik kapal terbang untuk pergi ke Mekah terlampau mahal. Better pergi ke Indonesia, masuk ke gua, terus ke Mekah. Nampak?
Betapa murah, itu namanya efisien. Kalian lihat kan, Indonesia sudah 50 tahun ke hadapan, Malaysia 100 tahun ke belakang. Come on. Kita ada Gua ke Mekah Indonesia, dan aku harap lagi Gua ke Mekah itu akan jadi pusat untuk UNESCO, ya. Aku harap UNESCO boleh iktiraf Gua itu untuk ke Mekah. Come on Indonesia, come on. Pernah dengar tak kisah dekat Indonesia tentang budak 9 tahun yang jadi dukun? Jom dengar ni. Nama budak tu Ponari. Pada tahun 2009, katanya waktu tu dia tengah bermain hujan dengan kawan-kawan dia dekat kampung Jombang, Jawa Timur. Dan nak dijadikan cerita, tiba-tiba ada petir yang menyambar sejengkal je atas kepala dia. Dan lepas sambaran tu, jatuhlah seketul batu yang katanya jatuh dari langit. Menurut cerita, batu yang katanya Ponari jumpa tu bercahaya kehijauan masa tu. Dan bila dia pegang batu tu, badan dia rasa lain macam. Jadi dia pun bawalah balik batu yang dia jumpa tu. Dan dipendekkan cerita, sejak dari hari itu, satu kampung mula cari dia. Sebab dia orang percaya yang batu tu ada khasiat, ada kuasa. Dan cara Ponari ni ubatkan orang menggunakan batu tu simple je. Dia cuma celupkan batu ke dalam air dan orang-orang kampung akan minum air tu macam dia orang minum ubat. Demam, lumpuh, barah, darah tinggi, semua datang cari dia. Dan yang peliknya, sampai ada yang sanggup tunggu daripada pagi sampai malam untuk jumpa dan berubat menggunakan batu petir lah kot. Apapun, bila makin ramai orang datang berubat macam tu, berasak-rasak, tragedi mulalah jadi. Ada yang pengsan, bahkan ada juga yang meninggal waktu berasak nak jumpa Ponari. Sebab dari kejadian-kejadian macam itulah kerajaan tempatan terus hentikan rawatan yang Ponari ni buat. Dan sejak dari itu, nama Ponari, sosok seorang dukun muda yang berusia 9 tahun ni, mula hilang dari mata masyarakat. Tapi apa pun, baru-baru ni naik jugalah sekejap nama Ponari. Katanya yang dia ni dah kahwin, dah kerja gudang apa bagai. Dan yang menariknya, batu tu katanya dia masih simpan. Dan kalau ada orang nak berubat, dia still offer rawatan dekat dia orang. Tapi apa pun, tu cuma kisah yang jadi dekat sana. Dan pernah tak jadi yang mana orang percaya sesuatu benda tu ada khasiat lebih-lebih sampai macam tu sekali. Cuba korang komen dan nilailah sendiri. Coba bahas yang lagi viral, Wali Semangka nih. Iya, beneran Wali Semangka. Anda nggak boleh ketawa ya. Anda nggak boleh ketawa Anda ya. Ya, jadi kejadian itu terjadi di wilayah Kalimantan, guys. Ada seorang ibu-ibu yang bernama Hajah Nur Sehat. Alhamdulillah namanya sehat, tapi pengikutnya nggak sehat. Ibu Hajah Nur Sehat ini memiliki ya istilah kata keterbatasan lah ya. Tapi diyakini bahwa dia tuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena itulah dia disebut Wali Semangka. Cara nyembuhin penyakit itu tau nggak? Ya ada benda kecil nih dimasukin ke mulutnya, dilepehin ke botol. Indonesia mah ada-ada aja, sumpah. Gue mah ngerinya apa dah, gue curiga nih ntar besok-besok ada orang disebut Wali Gardu, dari mulutnya keluar petir. Nah kayak gitu. Nih dari gigi nih, ini yang kanan keluar pulsa AIM3, yang kiri Telkomsel. Kalau kagak cukup ada Wali Band, pakai ada segala Wali Semangka. Emang paling bener kayaknya jualan agama di Indonesia, kayak laku banget kayaknya. Gue juga pengen tapi kalau misalkan jual kayak air doa, garam doa mah udah basi. Gue pengen ntar mah jualan gaple doa. Jadi kalau misalkan main gaple nih, ambil istighfar mainnya. Udah gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow TikTok Jaramiko. Lu masih inget gak sama Kanjeng Dimas nih ya? Sekarang dia udah keluar dari penjara, bro. Buat lo yang belum tahu nih ya, siapa Kanjeng Dimas, berarti lu masih agak kurang tua ya. Dia itu viral di 2016. Nah dulu tuh sebenarnya dia istilah kata kayak kiai lah, kayak punya padepokan, banyak santrinya gitu. Dan dia tuh viralnya gara-gara bisa menggandakan uang, guys. Begitu lo kasih dia duit ceban ya, dibalikin duit tuh 20.000. Tapi justru karena kasus viralnya itu ya, dia ketangkap gara-gara kasus penipuan sampai dengan kasus pembunuhan. Dan lu tahu siapa yang dia bunuh? Dia pengikutnya sendiri yang mau nyebarin aib padepokannya. Jadi dikejar tuh, dia ngutus 9 orang buat ngejar orang yang mau nyebar aib padepokannya itu. Dan akhirnya polisi nih ya, ketika mau nangkap Kanjeng Dimas itu sampai takut buat nangkap, guys. Takut jatuh korban karena pengikutnya yang sangat defensif itu. Akhirnya polisi tuh sampai ngerencanain 2 bulan sebelum penangkapan. Lu bayangin, polisi sampai ngerencanain lu nih, ntar begini ntar begitu, karena mau melakukan penangkapan senyap. Jadi diem-diem gitu, nggak
terang-terangan. Dan gokil mind blowingnya lagi nih ya, polisi tuh sampai mengerahkan 1.200 personel buat nangkap Kanjeng Dimas. Buset, bukan sembarang abah-abah itu. Nah, Kanjeng Dimas itu sebenarnya ditahan 21 tahun penjara guys, tapi kayak yang gue bilang di video awal tadi, sekarang dia udah keluar. Kayaknya dia bukan orang Citayam deh, aman deh orang Citayam guys. Nah, gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah ada yang tahu nih Kanjeng Dimas orang mana? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow TikTok Jerami Gowo. Meskipun sudah tahun 2025 di negara kita, di Indonesia, itu masih percaya hal-hal yang kadang-kadang itu di luar nalar. Contoh kecilnya lah, orang percaya, oh kalau dia itu wali, meskipun orang tersebut memiliki sebuah kekurangan. Dan ramai pula pengunjungnya. Konon katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit lah, apalah gitu. Kalau kita berpikir secara bijak, kalaulah memang bisa menyembuhkan berbagai segala penyakit, nanti ujung-ujungnya ya kan rumah sakit akan tutup ya kan. Rumah sakit akan tutup, orang kalau sakit ini sakit itu nggak perlu operasi, cukup pergi ke mbah dukun saja, semuanya sudah sembuh. Ayolah masyarakat Indonesia. Ini tidak semuanya masyarakat Indonesia punya pemikiran seperti itu ya, tapi masih ada juga segelintir orang-orang kita percaya dengan hal itu. Mari kita bijak dalam berpikir agar kita tidak mudah tertipu oleh segelintir individu yang jelas-jelas kadang-kadang justru memanfaat kalian demi kepentingan untuk mereka. Bayangkan, cuman ditiup aja, nanti kalian harus bayar sekian. Ini air keberkahan bisa buat obat apapun, segala penyakit. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti ada juga bisa menggandakan uang. Dulu-dulu juga pernah viral. Harapan saya mudah-mudahan tahun 2025 dan tahun kehadapan tentang perdukunan di negara kita, di Indonesia, sampai viral di negara tetangga. Harapan saya cukup sampai di sini saja. Dan tentunya untuk masyarakat yang ada di Indonesia, mari kita berpikir secara bijak. Jangan percaya dengan orang-orang yang katanya bisa menggandakan uang. Cukup kalian bayar sekian, penyakit kalian akan sembuh. Kalau kita sakit, kita periksa ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Tuhan Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Dari sekian video yang saya reaction, mari kita buat pengajaran untuk bersama-sama.